Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessie Claudia Tupamahu dengan NIM 151421114. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran. Dan juga video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media dan sumber belajar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rustam I. Husain SAG MPD. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Yang pertama yaitu menurut Kemp and Dyson tahun 1985. Mengelompokkan media ke dalam 8 jenis. Yang pertama, media cetakan, yaitu meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi. Misalnya buku teks, lembaran, penuntun, penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. 2. Media pajang. Pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil. Misalnya papan tulis, flip chart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga yaitu OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat yaitu rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetic sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang kelima yaitu series slide atau film bingkai dan juga film strips. Adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Program kombinasi film bingkai bersuara pada umumnya berkisar 10-30 menit dengan jumlah gambar 10-100 buah. Yang keenam yaitu penyajian multi-image. Media berbasis visual, image atau perumpamaan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Diagram yang melukiskan hubungan konsep, organisasi, dan juga struktur materi. Yang ketujuh yaitu rekaman video dan film hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang kedelapan yaitu komputer mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen dasar yaitu yang pertama input yang terdiri keyboard dan writing pad. Kedua prosesor yaitu CPU, unit proses data yang diinput. Yang ketiga penyimpanan data yaitu memori permanen atau ROM, sementara RAM. Dan output monitor dan printer. Selanjutnya menurut Leshin, Pollock, dan Regulat tahun 1992 mengklasifikasikan media ke dalam 5 kelompok yaitu yang pertama media berbasis manusia yakni guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua yaitu media berbasis cetak seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga yaitu media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, dan slide. Yang keempat yaitu media berbasis audiovisual, seperti video, film, program slide tab, dan televisi. Yang kelima yaitu media berbasis komputer seperti pengajaran dengan bantuan komputer dan juga interaktif video dan hypertext. Selanjutnya menurut Shields dan Glasgow tahun 1990 melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam 2 kategori luas yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mukhtair. Yang pertama yaitu pilihan media tradisional. Visual diam yang diproyeksikan seperti proyeksi opaque atau tembus pandang, proyeksi overhead, slides, film strips. Yang kedua yaitu visual yang tak diproyeksikan seperti gambar,
poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info, papan bulu. Lalu ada audio seperti rekaman ringan, pita kaset, reels, dan cartridge. Yang keempat yaitu penyajian multimedia seperti slide post suara, yaitu tape, multi-image. Yang kelima, visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televisi, dan juga video. Selanjutnya yang keenam adalah cetak, yaitu buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, lembaran lepas atau handout. Selanjutnya yaitu permainan seperti teka-teki dan juga simulasi. Dan yang terakhir yaitu realita seperti model dan juga specimen, contohnya manipulatif peta boneka. Yang kedua yaitu pilihan media teknologi mutakhir. Yang pertama ada media berbasis telekomunikasi seperti telekonferen dan kuliah jarak jauh. Yang kedua yaitu media berbasis microprocessor yaitu computer assisted instruction, yaitu pembelajaran dengan bantuan komputer. Lalu ada permainan komputer, sistem tutor intelligent, interaktif, hypermedia, dan juga compact video disc. Selanjutnya itu menurut Setiosari dan Sikabunian tahun 2005, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis, dan tingkat pengalaman yang diperoleh, persepsi indah yang diperoleh, penggunaan, dan hierarki pemanfaatannya. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Media pembelajaran 2 dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan berukuran panjang kali lebar serta hanya diamati dari satu arah pandangan saja. Misalnya peta, gambar, bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi dan mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Misalnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam di layar, tidak bergerak atau statis, misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Yang terakhir yaitu media pandang gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi dan video tape recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar atau screen di komputer atau layar lainnya. Selanjutnya menurut Gerlach dan Illy, mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe, yaitu yang pertama benda sebenarnya atau realita, seperti orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Yang kedua itu presentasi verbal media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film bingkai atau slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel. Selanjutnya presentasi grafik seperti bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Yang keempat yaitu potret diam potret diam atau still picture. Yang keempat potret diam atau still picture. Potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strip, film bingkai atau slide, atau majalah surat kabar. Yang kelima yaitu film atau motion picture. Film atau video tape dari pemotretan perekaman benda atau kejadian sebenarnya maupun film dari pemotretan gambar atau animasi. Yang keenam yaitu rekaman suara atau audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik atau sound effect. Yang ketujuh yaitu program terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Ada pula yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer. Yang terakhir yaitu simulasi peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalnya perilaku bagaimana seorang supir ketika sedang mengemudi yang ditujukan pada layar video atau film. Yang kedua, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam tipe
Kedua, klasifikasi menurut jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh. Thomas secara sederhana menggolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman langsung, the real life experience, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa first hand experience, maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Kedua yaitu pengalaman tiruan, the substitute of the real experience, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek kejadian. Yang ketiga yaitu pengalaman dari kata-kata atau words only, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan indera yang diperoleh. Dalam penggolongan ini, media dibedakan dalam 3 kelas yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Namun Sulaiman menggolongkan media pembelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio cassette, tape recorder, dan radio. Yang kedua yaitu media visual, yakni media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga yaitu media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media, misalnya film bersuara dan televisi. Yang keempat yaitu media audio no motion visual. Yang keempat yaitu media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, videotape, kaset, recorder, dan sound film. Kelima yaitu media audio still visual, media lengkap, kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slides, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam yaitu media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata, misalnya telewriting dan recorded telewriting. Selanjutnya itu media motion visual seperti silent film atau film bisu dan love film. Lalu ada media still visual, gambar slide, film strip, OHP, dan transparansi. Yang terakhir yaitu media audio telepon, radio, audio tape recorder, dan audio SDs. Lalu ada media cetak, media yang hanya menimbulkan informasi berupa simbol-simbol tertentu saja dan berupa alphanumeric. 4. Klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu media pembelajaran yang penggunanya secara individual, misalnya laboratorium bahasa, IPA, IPE, serta laboratorium pusat sumber belajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang penggunanya secara kelompok, misalnya film dan slide. Lalu ada media pembelajaran yang penggunanya secara massal, misalnya televisi. Di samping tersebut, media juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat modernitasnya. Antara lain, yang pertama itu ruang kelas otomatis, yaitu ruang kelas yang dapat diubah-ubah fungsinya secara otomatis. Guru tinggal menekan tombol untuk menciptakan perubahan kelas besar menjadi kelas kecil atau diskusi. Yang kedua itu sistem proyeksi berganda atau multi-projection system, suatu sistem ruang proyeksi yang melengkapi ruang kelas otomatis yang memungkinkan proyeksi bahan-bahan melalui berbagai proyektor secara terkoordinasi. Yang ketiga yaitu sistem interkomunikasi. Sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, di mana programnya di-TV-kan. Sistem ini digunakan untuk beberapa kelas dalam suatu sekolah manapun oleh beberapa sekolah untuk memelihara interaksi dan partisipasi siswa sebagai setiap kelas disediakan media interkomnya. Yang kelima yaitu klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Duncan menyusun ingin mensejahterakan biaya investasi, kelangkaan dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak dan kemudahan pengadaan serta penggunaan keterbatasan lingkup sasaran dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki.